Oh. Hello, what's up bro? Apa kabar kalian semua? Yang pastinya kalian baik-baik saja kan? Dan kudoakan selalu semoga rezeki kalian dilancarkan. Bagi yang sudah mendukung channel ini, kudoakan kalau kalian yang belum menikah semoga cepat ketemu jodohnya. Dan yang sudah menikah, jangan melirik kembang desa lagi. Cukup satu saja, capek ngurusnya bro. Dan saya minta maaf kepada teman-teman jikalau video saya ini ada kesalahan dan kekurangan, ada pantun sedikit untuk kalian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Lebih baik dibuang daripada kena ke kaki. Jadi mari kita lanjut ya kawan-kawan ke ceritanya. Sebelumnya saya pernah membahas episode sebelumnya bahwa Wukong menangis saat kepergian Suyi untuk bereinkarnasi. Dan pada saat itu ada yang mencolek punggung Wukong dan ternyata itu adalah putri siluman kerbau yang sudah lama ingin menikah dengan Wukong. Dan Wukong pun kaget dan teman-temannya pun kaget saat melihat putri siluman kerbau itu ada di sana. Tapi pada saat bertemu Wukong, dia tidak mengenali Wukong karena Wukong telah bereinkarnasi dan tubuhnya kembali menjadi muda lagi atau perjaka lagi ya teman-teman. Tapi sayangnya kita dialihkan ke cerita klan Asura. Saat di kerajaan Asura terlihat sebuah perkelahian. Anak laki-laki itu adalah Sumo. Dia adalah putranya Raja Klan Asura. Siapa sih yang nggak kenal Klan Asura? Yang terhebat itu, yang bisa mengalahkan para dewa, yang pernah juga bertarung bersama para dewa. Dia pun ditanya sama anak bocil di sana. Belakangan ini kau selalu saja ke tempat dewa itu. Sedang apa kau sebenarnya? Dia menjawab, lagi belajar bro. Sumo, dengan kemampuanmu kau pasti bisa lolos ujian itu, kata Gotama. Sedikit informasi bahwa anak kecil itu yang bernama Sumo adalah murid Dewa Rulai. Saat Dewa berada di situ, Dewa bertanya, apa yang akan kau lakukan di masa depan? Lalu katanya, aku ingin menjadi Asura terhebat, sama seperti ayahku. Ayahmu memang hebat, kata Gotama, dan kau adalah keturunannya. Tapi hatimu sangatlah berbeda. Aku berharap kau bisa menuntun Asura ke jalan yang baru. Guru Rulai, aku tak akan mengecewakanmu. Suara lonceng pun berbunyi. Itu menandakan istirahat makan ya kawan-kawan. Dan kita dialihkan lagi ke cerita si Raja Titian. Yaitu dia adalah Raja Langit, pemimpin para dewa di sana. Suara lonceng di langit juga berbunyi, menandakan waktunya upacara. Si Raja Langit berkata, aku sudah menunggu begitu lama. Aku sudah tak hadir bertahun-tahun. Aku merasa sungguh beruntung bisa dibantu kalian semua untuk kembali ke surga. Diriku yang satunya kaisar kegelapan telah menebarkan banyak niat jahat. Pelayan surga berkata, kita menyambut Sitian untuk mengambil alih surga kembali. Kita akan melawan kegelapan demi melindungi keadilan dunia. Terima kasih atas kerjasamanya atau kerja keras kalian semua, kata si Raja Langit. Di sisi tempat ada seseorang wanita cantik dan si kura-kura berjenggot membicarakan Sitian. Surga tak sepenuh mendukungnya. Sepertinya dia kandidat yang terbaik. Nona Bauling, apa kau akan kembali tidur sepanjangmu, kata si kura-kura berjenggot. Tidak, katanya. Untuk saat ini, kata Nona Bauling, apa mungkin masih ada hal yang membuatmu tertarik? Dan kau tak akan bisa mati. Kita memang sudah hidup selama 10 juta tahun, kata si kura-kura itu. Jikalau kau sudah tak punya ketertarikan dalam hidup, maka tak ada artinya untuk hidup. Ditambah lagi, ada dewa kegelapan, aku tak bisa bersantai-santai. Urusan itu bisa saja kau serahkan padaku, kata si kura-kura ninja. Atau si kura-kura berjenggot ya, karena saya nggak tahu itu namanya siapa. Sebenarnya episode 107 sudah berakhir bagian 2 ya teman-teman. Tapi saya lanjutkan saja ceritanya. Biarlah saya capek bicara. Yang penting
kalian semua bahagia. Jadi kita berada ke cerita klan Asura lagi. Dan saat itu anak-anak bocil di sana sedang merebutkan bakpao yang lagi dibagikan. Sumo pun memberikan makanan separuh ke temannya. Akan segera kumakan, jawabnya. Kau bahkan tak bisa menang saat merebut makan. Tapi kenapa kau ikut ujian? Di dalam klan Asura ada peraturan atau turnamen ujian. Bukan seperti ujian Chunin. Tapi ini ujian harus bertaruh nyawa sampai mati. Bocah itu pun berkata, jikalau dia tidak ikut turnamen, dia akan jadi gelandangan selamanya. Itu peraturannya. Setidaknya aku punya kesempatan menjadi kesatria. Dan bocah satunya lagi itu tukang daging. Beberapa generasi katanya tidak bisa menjadi kesatria. Dalam peraturan Asura, siapa yang tidak bisa bertarung akan menjadi gelandangan selamanya. Gila bro. Kata Sumo, ujian ini kau bisa kehilangan nyawamu. Dan dia menyuruh anak itu atau bocil itu untuk mundur. Dan bocil itu tidak mau. Malah dia tertawa dan menghiraukan perkataan Sumo. Dasar bodoh, katanya. Dan Sumo memberikan sisa makanannya ke bocah itu lagi. Itu berkata, kau putra raja dan semua orang bilang kau akan menang. Di luar arena mereka adalah teman. Tapi di dalam arena mereka adalah musuh. Dan mereka harus bertarung satu sama lain. Dan mereka harus membunuh tanpa ampun. Yang tersisa hanya satu. Lalu ada seseorang perempuan yang bernama Huji meminta Gotama ke arena pertarungan. Hari ini adalah hari ujian untuk memilih Satria Asura yang baru. Apa raja ingin aku melihatnya juga? Ini bagus, kata Gotama. Itu benar, kata Huji. Gotama bertanya, apakah dia juga ada di sana? Huji hanya diam. Lalu Huji menyuruh Gotama untuk duduk. Terima kasih, ucap Gotama. Tanpa disadari Raja Asura ada di sebelahnya Gotama. Raja, kau juga ada di sini. Menonton putramu sendiri dibunuh atau dibunuh di dalam arena itu pasti sangat menyenangkan, bukan? Tidak, kata Raja Asura, tapi ini adalah tradisi kami. Wadaw, ini namanya tidak ada peraturan yang namanya pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang lemah akan mati sementara yang kuat akan bertahan. Dengan begitu dia akan menjadi Asura sejati. Apakah Soma sadar akan hal itu? Tanya Raja Asura ke Gotama. Aku sudah mengajarinya jalan yang berbeda. Lalu mereka semua sebelum memasuki ring satu persatu, mereka harus minum air pop es agar tidak haus saat bertarung. Terdengar suara dalam ring. Kepada semua Asura muda, aku adalah sang ketua Huji. Akan memimpin ujian ini, sang dewa Asura sendiri. Lalu mereka semua berteriak sambil memegang pop es tadi. Lalu meminumnya. Dan mangkuknya itu dipecahkan untuk menambah semangat mereka bertarung. Akhirnya pertarungan dimulai. Apakah putra Raja Asura akan bertahan? Kita tunggu episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifin loncengnya. Sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih.